Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial. Hari ini kita akan membuat sebuah spool pesanan ya, in-out spek balap berdiameter 4 inci ya teman-teman. 99,2 ya atau 99,3 itu masih aman ya. Dan spool speaker ini untuk speaker ACR primer ya. 18900 teman-teman, sebanyak 2 buah yang dipesan pelanggan kita ya. Dan untuk cara penggulungannya semua sudah kita siapkan ya. Untuk bagian alat gulung ini sudah berukuran dengan mika-mikanya ini berukuran 99,2 atau lebih dikit juga aman ya. Nah, beserta pengganjilnya ini. Karena kalau nggak diganjel teman-teman itu nggak bisa kita lepas nanti ya. Nah, jadi kita ganjel, kita sesuaikan mikanya ya. Jadi untuk malnya ini bisa juga 99,5 juga bisa, 100 mm juga bisa teman-teman. Kita sesuaikan saja mikanya nanti. Oke. Dan untuk kokernya ini saya gunakan aluminium ya, untuk bagian dalam sudah saya amplas dan ada lubang di sini. Ini untuk menahan atau memperkuat spoolnya agar nggak brodol ya teman-teman. Dan untuk bagian luarnya juga sudah kita amplas teman-teman agar hasilnya juga lebih maksimal ya. Nah, ini yang akan kita liliti nanti. Dan untuk tinggi spoolnya nanti ini di request 7 cm ya. Tinggi spool 7 cm teman-teman. Nah, seperti ini. Tinggi spool 7 cm dan akan kita coba lilit ya. Diameter lilitan nanti sekitar 2 cm. Dan untuk kawatnya kita akan gunakan 0,30 untuk nilai pas 8 ohm. Nah, atau kurang dikit juga aman ya. Yang jelas mendekati 8 ohm. Nah, ini lebar lilitan 20 mili atau 2 cm. Untuk kalkulator kita siapkan dulu, di sini kita setting ya. Nah, ini saat satu putaran angkanya akan naik dan seterusnya teman-teman. Jadi kita akan tahu berapa lilitan yang akan kita lilit ini ya. Jadi teman-teman bisa simak baik-baik. Untuk lem kita gunakan lem hitam ya. Sejenis lem madu ya teman-teman. Langsung saja akan kita kunci di sini ujung kawatnya menggunakan kawat 0,30 ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan kawat 0,35 juga bisa ya. 0,40 itu memang bisa, tapi nilai OHM-nya itu lebar lilitannya harus lebar lagi agar mendapatkan 8 ohm ya. Agar mendapatkan 8 ohm. Jadi kita sesuaikan saja kawatnya. Oke, ini sudah kita luruskan dan kita lilit sampai lebar lilitan itu sekitar 2 cm atau 20 mili. Nah, ini 20,9 ya, kita lebihkan satu lilitan nggak apa-apa ya. Lebih bagus daripada nggak cukup ya, teman-teman. Oke, ini sekitar 21 ya, aman, nggak apa-apa. Nanti kita kurangi lilitannya. Untuk bagian ini akan kita beri lem dulu ya. Ini lemnya kita tuangkan dulu. Nah, jadi untuk lem teman-teman bisa menggunakan lem khusus untuk spool ya. Ini khusus untuk spool yang warnanya agak hitam ya. Ini lebih bagus dari yang warnanya madu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman juga bisa menggunakan lem epoksi yang anti panas ya. Oke, tinggal kita beri seperti ini. Kita lapisi untuk bagian dalamnya dulu ya. Kita beri lem untuk bagian dalam kokernya dulu. Karena spool ini in out spek balap ya teman-teman. Nah, oke seperti ini. Nah, jadi orang yang pesen ini itu udah berkali-kali pesen teman-teman. Alhamdulillah berbeda-beda, itu artinya spool yang lama itu tahan ya teman-teman. Nah, tinggal seperti ini, tinggal kita pasang ya. Tinggal kita pasang seperti ini. Nah, kita sesuaikan saja. Oke, ini ada jarak sekitar 2 mili antara pertemuan koker ya. Jadi itu juga bagus ya. Lalu kita kunci. Nah, kita sejajarkan, kita rapikan saja teman-teman. Tinggal kita kunci di sini, lalu akan kita beri lem lagi di atasnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali pesanan spool speaker 4 inci ya. Karena memang di stok toko saya itu saya tidak sediakan stoknya.
ya, karena memang jarang laku ya teman-teman, jarang laku, jadi harus pesen dulu baru saya buatkan ya. Jadi harus pesen dulu agar stoknya nggak numpuk ya, karena memang eh, saya membuat sendiri teman-teman. Jadi apa yang kita buat itu bisa langsung dibeli sama yang punya ya, atau yang pesan. Oke, setelah pengeleman rata seperti ini tinggal kita luruskan. Nah, ini keluar dari celah koker ya. Nah, seperti ini. Setelah dirasa lurus, tinggal kita lilit sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan bagian bawahnya atau bagian dalamnya ya. Oke, kita lilit. Nah, kenapa ada lubang seperti yang tadi? Mungkin ada pertanyaannya, kenapa ada lubang kecil seperti yang tadi, Bang? Yang di dalam lilitannya itu. Yaitu memperkuat spool ya, itu memperkuat lilitan teman-teman. Nah, oke, jika sudah seperti ini tinggal kita kunci lalu akan kita potong. Nah, kita potong dulu. Ini sudah sejajar dengan lilitan bagian dalam ya. Lalu akan kita rapikan jika ada yang agak renggang ya teman-teman. Nah, seperti ini, berhubung lemnya belum kering. Untuk bagian luar ini akan kita beri lapisan lem juga nanti ya teman-teman. Atau kita beri sekarang aja nggak apa-apa. Nah, kita lapisi lem seperti ini. Ini agar lebih kuat lagi. Untuk bagian dalamnya juga akan saya lapisi lem nanti. Setelah kita ukur diameter dan nilai OHM-nya nanti teman-teman ya. Nah, jadi ini videonya lengkap beserta pengukuran nilai OHM-nya ya. Berapa OHM yang didapatkan untuk menggunakan kawat seperti ini dengan lebar lilitan 20 mili ya. Nah, jadi kita ukur nanti. Oke, kita ratakan dulu untuk pengelemannya. Nah, ini udah rata ya untuk pengeleman, dan untuk total jumlah keseluruhan lilitan ini tertera di kalkulator. Di sini 122 lilitan ya. Nah, ini tinggal menunggu lemnya kering teman-teman, lalu akan kita rapikan ya. Dan oke, ini saya persingkat setelah beberapa menitan ya. Ini saya rasa lemnya sudah kering, tinggal akan kita lepas dari alat gulungnya. Nah, ini akan kita lepas ya. Kita lepas perlahan. Nah, ini pengganjilnya agak tipis ya, moga aja bisa kita lepas ya teman-teman dari alat gulungnya. Oke, ini agak keras, pelan-pelan saja ya. Jangan sampai spool ini penyok ya saat kita membuka seperti ini, karena kalau udah penyok ataupun lilitannya rusak ya, itu sudah tidak bisa dipakai untuk kawatnya ya, karena ada lem yang lengket teman-teman, itu nggak bisa dibersihkan untuk pengelemannya. Jadi pelan-pelan saja, usahakan benar-benar hati-hati. Oke, ini sudah keluar. Nah, udah keluar dari alat gulungnya. Untuk lilitan bagian dalam sangat-sangat rapih ya. Nah, perhatikan, mantap. Nah, untuk bagian luar sudah kita lapisi lem ya, dan udah kering lemnya. Untuk bagian dalam nanti kita beri lem juga. Oke, seperti itu teman-teman. Ini kita lepas dulu. Lalu akan coba kita lepas beberapa lilitan ya, karena ini 21 lilitan tadi. Nah, ini 20,8 ya, kita lepas satu lilitan. Nah, coba kita ukur 20,8 ya. Oke, saya rasa ini udah aman ya. Nah, kurang dari 21 mili ya. Nah, untuk bagian dalam kita kurangi juga, kita sejajarkan di bagian lilitan luar. Lalu kita keluarkan dari celah ini. Nah, lalu kita tekuk ke bawah dan akan kita kunci di sini dulu untuk sementara. Ya, kita potong kawatnya karena terlalu panjang. Lalu akan coba saya masukkan kembali ke alat gulungnya ya, karena ini sangat memudahkan saya untuk memasang baju sepul teman-teman. Nah, ini ada lem yang melengket, kita hilangkan dulu. Lalu akan coba saya masukkan kembali di sini, tapi jangan sampai mentok ya. Ini hanya untuk membuat kita mudah saat memasang baju sepulnya ya. Jadi nggak terlalu kenceng ya.
Oke, setelah seperti ini saya pasang lagi. Oke. Nah, ini akan saya baut dulu. Nah, oke, ini tinggal kita pasang baju sepulnya. Nah, ini saya gunakan lakban air ya, teman-teman. Nah, lakban air. Dan ini kalau kita olesi air itu lemnya akan melunak ya, atau merekat. Nah, tapi sebelumnya kita olesi juga menggunakan lem spool ini ya, agar memperkuat apa? Memperkuat spoolnya nanti ya, teman-teman. Oke, kita tuangkan seperti ini dan akan kita olesi di sini. Nah, ini kalau nggak kita lapisi lem seperti ini, itu nggak kuat, teman-teman. Saya sudah coba ya, tapi tidak saya buat konten karena memang itu eksperimen ya. Nah, ini kita lapisi, kita ratakan pengelemannya, lalu akan kita pasang baju sepulnya. Oke, kita ratakan. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa komen jika ada pertanyaan ya. Nah, kita olesi air untuk lakbannya, lalu akan kita pasang, kita rapikan seperti ini. Nah, ini untuk bagian dalam ya, ini saya akan gunakan dua ya, teman-teman. Oke. Oke, usahakan lurus agar hasilnya juga rapi, teman-teman. Nah, oke, ini kita pasang satu lagi. Ini untuk bagian luar ya. Nah, ini kita luruskan. Nah, ini kayaknya airnya nggak terlalu banyak tadi ya. Oke, kita tekuk seperti ini ke atas. Nah, kita olesi air, ini nggak terlalu banyak airnya ya. Oke, kita tekuk juga untuk bagian kutub plusnya. Nah, jadi untuk spool in out, untuk bagian plus itu bagian kiri ya, untuk in out. Jika cara gulungnya sama dengan saya. Ya, kalau spool in out, cara gulungnya sama dengan saya, itu bagian plusnya itu di bagian sebelah kanan ya, kalau untuk spool biasa ya. Nah, teman-teman bisa cari ya, cara mencari nilai plus minusnya atau kutubnya ya. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita potong lalu akan kita keluarkan, teman-teman. Nah, kita keluarkan. Nah, ini sembari kita rapikan ya. Barangkali ada yang enggak rapat, kita rapikan saja. Oke, ini sudah jadi ya. Ini tinggal kita beri lem di bagian dalam sini ya, teman-teman, agar lebih jos lagi nanti. Nah, ini kita coba beri lem di bagian dalam. Oke, kita ratakan juga. Nah, oke, dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang selalu nonton video-video apa yang kita bagikan ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman untuk bisa menggulung spool speaker sendiri di rumah ya, teman-teman. Oke, ini sudah jadi ya. Untuk bagian dalamnya lemnya belum kering, tapi nggak apa-apa ya. Tapi jangan disentuh, teman-teman. Oke, tinggal kita cek nilai OHM-nya, kita kupas dulu sedikit di sini. Lalu akan kita cek nilai OHM-nya berapa, teman-teman ya. Setelah kita kupas, kita ambil apometernya, kita arahkan dikali 1 ohm. Nah, ini kita paskan dulu di 0 ohm ya. Nah, ini kadang-kadang nggak pas ya kalau baterainya ini agak goyang sedikit ya di apometer saya, harus di setting dulu ya, dipaskan dulu di 0 ohm. Jangan sampai salah ya. Ini kita perbaiki dulu, kita goyangkan lemnya, baterainya dulu. Dan setelah saya perbaiki, teman-teman, untuk baterainya ini kita paskan di 0 ohm. Nah, ini udah pas, kita coba cek. Nah, di sini lah ini turun ya 5 ohm ya. Bentar. Tap cek. Wah, lebih ya.
Bentar, kita paskan di 0 ohm. Ini kadang-kadang kalau baterainya goyang itu kadang-kadang ente. Kadang-kadang nggak pas ya teman-teman. Oke, nah di sini udah pas sekitar 8 ohm ya, kurang lebih 8 ohm. Oke, mantap untuk nilai OHM-nya sudah pas ya, kurang lebih 8 ohm, sedikit lagi 8 ohm ya. Oke, itu nggak apa-apa, aman ya. Dan ini spoolnya sudah jadi teman-teman, mantap ya. Ini untuk bagian dalamnya sudah jadi juga, sangat-sangat rapi dan mantap. Tinggal kita ukur diameter spoolnya ya. Nah, kita ukur 99,2 atau 99,3 itu masih aman ya. Kita ukur, kita paskan di 0 dulu. Di sini jangan terlalu ditarik ya. Kita paskan 99,3 ya. 99,3 itu masih aman teman-teman. Mantap. Spoolnya sudah jadi, jangan lupa klik tombol subscribe dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.